Ini ada pertanyaan, Master, apakah aset yang tercesi itu bisa dilelang? Pertanyaannya agak berat. Sebenarnya kalau mungkin pemahamannya itu gampang gitu ya, paling mudah ya bisa gitu aja gitu ya. Tetapi tidak bisa seperti itu. Gini, saya kemarin sudah membuat video tentang masalah cesi. Coba nanti di scroll ke bawah ya di YouTube saya. Nah, intinya begini nih. Jadi A itu memiliki utang kepada B. Nah, B ini adalah bank. Kemudian karena A kesulitan melakukan pembayaran, maka sama B itu diambil langkah yang namanya cesi atau pengalian piutang. Jadi A itu kan memiliki hutang kepada B. B memiliki piutang kepada A. Sama B kemudian dilakukan yang namanya mekanisme cesi. Itu. Nah, cesi yang ada itu adalah pengalian piutang. Pengalian piutang. Ini. Nah, contoh yang terjadi misalkan saya bicara konkret misalkan ya. A memiliki utang ke B misalkan 1 miliar. Nah, ini kemudian terjadi kredit macet. Nah, ketika terjadi kredit macet kemudian sama B, uangnya kan nggak kembali nih B. Nah, akhirnya sama B dilakukan cesi kepada yang namanya C senilai 750 juta. Otomatis di sini C kemudian akan nagih ke A. Nah, yang ditagih bukan 750 juta dong, tapi tetap 1 miliar ditambah dengan plus bunga. Plus lagi denda. Ini yang akan ditagihkan oleh C kepada A. Nah, kemudian saya akan berbicara tentang pertanyaannya tadi, apakah bisa kemudian C itu melakukan lelang. Ketika sudah terjadi cesi, maka utang Anda, utangnya A di sini, itu sudah lunas yang ada di bank. Jadi dengan adanya cesi, maka utang itu menjadi lunas. Lalu utang A beralih kepada C. Nah, ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Jadi mendasari adanya akta cesi ini yang harus terjadi satu. Kemarin saya jelaskan dalam video saya, cesi tidak harus izin debitur, hanya cukup diberitahukan. Nah, ketika terjadi akta cesi biasanya lewat notaris, maka ada satu syarat. Biasanya itu berbentuk akta. Biasanya loh ya, meskipun tidak harus berbentuk akta. Kemudian yang kedua, peralihan kreditur ini didaftarkan di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kenapa kok seperti itu? Ketika A memiliki utang ke B, maka timbul yang namanya hak tanggungan. Nah, hak tanggungan itu apa, Pak? Lihat video saya yang lain. Tapi intinya ketika terjadi utang, maka bank boleh melakukan lelang apabila A gagal bayar atau uang prestasi. Nah, ketika terjadi cesi maka beralih. Nah, di sini fungsi BPN yang tadinya bank, maka cesor di sini mendaftarkan ke BPN. Jadi ke BPN di sini bahwa pemegang hak tanggungan itu sudah beralih, yang tadinya bank sudah beralih kepada C. Itu. Nah, karena beralih kepada C, maka ketika tadi ada tagihan macam-macam di sini. Jadi ketika C gagal nagih kepada A, maka C akan melakukan lelang mendasari
hak tanggungan ke KPKNL. Nah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya bisa dengan ketentuan. Nah, ini saya kasih ketentuannya. 1. Akta cesinya didaftarkan ke BPN. Nih. 2, saya kembalikan ke awal. Utang A ke B itu ada hak tanggungan. Akta cesinya kalau memang ada cesi didaftarkan ke BPN. Kalau tidak didaftarkan Pak, kalau tidak didaftarkan Anda dapat rezeki besar karena utang Anda di sini sudah lunas, ya. Tetapi tidak didaftarkan. Cara mensiasatinya Pak, cara mensiasatinya ajukan di sini yang namanya blokir. Agar ketika terjadi cesi tidak bisa daftar ke BPN, tetapi utang Anda bisa lunas. Semoga Anda dapat rezeki seperti itu. Nah, kalau nggak dapat Pak, kalau nggak dapat nanti tak ajarin cara dapatnya. Jadi karena pembahasan ini berat, maka saya bahas di kuliah bareng Mas Terjun, dan itu berbayar karena terus terang saya men-screening dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap materi-materi yang sangat berat seperti ini. Terima kasih.